Pasangan ini akan membuat gambar di bawah pohon. Saat ini, Mehala tiba-tiba melihat seekor ular besar di atas pohon sedang memandangi mereka. Untungnya dia dengan cepat mendorong Chanahol menjauh. Ular itu tiba-tiba jatuh dari pohon. Chanahol mengambil pisau dari tanah. Tanpa ragu, menebasnya. Saat ini, pengurus rumah mendengar suara itu dan buru-buru berhenti. Tapi semuanya sudah terlambat. Chanahol menebas dengan liar ke arah ular itu. Ular itu melihat bahwa dia tidak mudah dihadapi, dan segera bergegas ke kedalaman hutan. Cerita dimulai. Mehala adalah pemandu wisata lokal. Hari itu, dia mengajak Chanahol untuk memperkenalkan pemandangan sekitarnya. Saat ini, dia tiba-tiba melihat seekor ular besar di pohon. Menyebabkan dia berteriak ketakutan, bahkan para tamu terkejut. Keduanya tidak bisa bertahan sehingga keduanya jatuh ke sungai. Karena pakaian Chanahol basah kuyup, ia harus tinggal sementara di rumah Mehala. Di malam hari, dia keluar dari kamar, melihat seekor ular besar perlahan merangkak melewati pintu. Lalu pergi ke Mehala, raih wajahnya. Mehala menatap ular itu, tidak hanya tanpa rasa takut, dan berbicara seperti seorang teman. Tuan tidak perlu khawatir untuk saya. Saya berjanji akan menjadi gadis yang baik. Chanahol melihat pemandangan ini dan berteriak untuk mengusir ular itu. Tapi ular itu menoleh untuk menyerangnya. Untungnya, Mehala mampu menghentikannya tepat waktu. Pergi. Keluar dari sini. Ular itu mendengarnya, membungkuk dan perlahan merangkak keluar. Kemudian Chanahol bertanya kepada Mehala bagaimana dia bisa memelihara ular. Terlalu berbahaya untuk melakukan itu. Mehala mengira itu bukan hewan peliharaannya. Tidak perlu baginya untuk peduli tentang ini juga. Mengatakan itu, dia dengan marah memasuki ruangan, menyuruh Chanahol pergi dengan cepat. Ular itu juga datang ke sungai saat ini, langsung terjun ke air. Ia agresif, berburu ikan di sungai. Seolah-olah seseorang telah mencuri barang berharga dia. Chanahol tidak hanya tidak mematuhi Mehala, tetapi juga ingin melindunginya. Mehala tidak punya pilihan selain menceritakan kisah masa kecilnya. Ternyata, saat Mehala berusia 6 tahun, ayahnya membawa pulang seorang wanita. Hal itu membuat ibunya sangat sedih. Hari itu, dia baru saja bangun, melihat melalui tirai. Melihat ibunya berlutut, tangan terkatup berdoa di depan seekor ular besar. Mehala membuka tirai untuk melihat lebih baik. Pemandangan ini membuatnya sangat terkejut. Saat ini, sang ibu juga menemukannya. Jangan takut, nak. Dia akan melindungimu seperti ibu. Setelah mengatakan itu, dia bangkit dan pergi. Dia memberi putrinya kesempatan untuk berduaan dengan ular itu. Ular itu menoleh untuk melihat Mehala, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Mehala omong sama ular. Senang bertemu denganmu, Tuan. Ular itu juga menatapnya dan mengangguk. Sejak saat itu, sang ibu sering mengajak Mehala dan ular keluar untuk bermain bersama. Selama bertahun-tahun bersama, dia selalu berpikir bahwa ini adalah ular yang dibesarkan oleh ibunya. Pada saat dia pergi ke sekolah, ular itu telah menemaninya sepanjang jalan. Tidak tahu kapan bisa bertemu lagi. Beberapa tahun kemudian, sang ibu meninggal karena kecelakaan. Mehala yang duduk di bangku SMA kembali ke rumah. Dia menunggu lama di rumah duka tanpa melihat ular itu. Dia pikir dia tidak akan pernah melihatnya lagi. Pada tahun dia lulus dari universitas, dia membawa pulang pacarnya dari sekolah. Malam itu, keduanya mengalami malam yang panas. Keesokan harinya, saat Mehala hendak berangkat, ular itu muncul di tempat tidurnya. Meskipun sudah lebih dari 10 tahun, dia mengenali ular itu begitu dia melihatnya. Karena matanya seperti mata orang tua. Sangat tidak senang dengan perilakunya, penuh celaan dan perhatian. Lebih dari 10 tahun kemudian, pacar Universitas Poch Mehala menikah. Tapi dia masih mencintai dan merindukannya. Keduanya masih ada rasa. Hari itu, Poch datang ke Mehala dan berkata, "Selain saya, kau tidak dapat bertemu orang lain." Mehala berkata, "Dengan situasimu saat ini, saya tidak setuju. Dan kau pria yang sudah menikah. Kamu tidak punya hak untuk memberitahu saya."
Ingat ini. Poch marah dan melempar Mehala ke tempat tidur dan mencengkeram lehernya. Mengatakan bahwa jika Anda tidak setuju, saya akan membunuh Anda. Mehala menjawab bahwa jika saya setuju, Raja Ular saya tidak akan setuju dengan Anda. Karena Poch tahu sejak kecil Mehala selalu dilindungi oleh ular tersebut. Seekor ular tiba-tiba muncul dan melilit Chanahol. Kepala pelayan dengan pisau berlari untuk membantu. Ular itu mengayunkan ekornya menyebabkan Chanahol kehilangan kesadaran. Tepat ketika hendak memakannya, Mehala di sebelahnya memohon. Saya mohon, Tuan. Tolong jangan ambil nyawanya. Saya sayang sama dia. Sama seperti Tuan mencintaiku. Jika kau membunuhnya, tolong bunuh saya juga. Ketika ular itu mendengarnya, ia meneteskan air mata karena kasihan. Itu menatap gadis yang telah dilindunginya sejak kecil. Pada akhirnya tetap kecewa, membungkuk dan pergi. Mehala menangis kesakitan di samping ular itu. Cerita dimulai seperti ini. Chanahol sedang jatuh cinta, tinggal di rumah Mehala sepanjang hari dan tidak ingin pergi. Benar-benar lupa bahwa ada istri yang menunggu dia di rumah. Sang istri menangis sepanjang hari. Untuk mencintai seorang pria yang menolak untuk pulang. Saat ini, dia menerima pesan. Dikatakan bahwa suaminya tidak pulang. Itu karena menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Mehala. Sang istri segera mencari informasi tentang Meghalal. Dan pengirim pesan itu adalah asisten Chanahol. Karena sang asisten sudah lama menyukai sang istri. Sang istri datang ke Mehala dan memarahinya dengan sangat buruk. Nyatanya, Mehala juga sangat zalim. Karena tidak tahu Chanahol punya keluarga. Chanahol menerima berita itu dan segera menjelaskan padanya. Pada titik ini, dia marah sampai berpikir bahwa semua yang dia katakan adalah bohong. Tapi kali ini, Chanahol menceritakan sebuah rahasia. Kurasa aku Daeng, cucu paman Tim yang hilang. Kau sedang omong apa? Aku tidak pernah mendengar soal ini. Ternyata Chanahol sering bermimpi. Sejak berbicara dengan kepala pelayan barusan, dia tahu. Saat masih muda, ibunya adalah istri kedua ayah Mehala. Karena ibu Mehala tidak bisa menerima hal ini. Jadi mengusir keluarganya dari rumah. Ketika mereka pergi, perahu mereka terbalik dan seluruh keluarga tewas. Hanya Chanahol yang selamat. Tidak heran ketika dia pertama kali bertemu Mehala, dia merasa sangat tertarik. Tapi Mehala tidak percaya dengan apa yang dikatakannya. Saat keduanya sedang berdebat, seekor ular tiba-tiba muncul. Itu sebabnya ada adegan seperti barusan. Setelah menyelamatkan Chanahol, Mehala mendatangi ular itu dan meminta maaf. Salahkan diri sendiri karena tidak mendengarkan nasihatnya sebelumnya. Membuatnya merasakan sakit ini. Ternyata Chanahol adalah saudara laki-laki Mehala, jadi ular itu ingin menghentikannya. Ular itu tidak menyalahkannya, tetapi mendekati dan menghiburnya dalam diam. Chanahol melihat adegan ini. Juga tahu hubungan dia dengan Mehala sudah berakhir. Dia sedang dalam perjalanan pulang, tetapi begitu dia berjalan di pintu. Melihat asisten dan istri berbaring di tempat tidur bersama. Hatiku tiba-tiba hancur, istri tersayang juga dikhianati. Itu mengingatkannya pada ayah tirinya yang menyelamatkannya dari air. Artinya, biarkan dia hidup 20 tahun lagi dalam hidupnya. Kemudian dia pergi ke rumah Mehala lagi. Kemudian membungkuk di depan kepala pelayan. Mengatakan dia pasti saudara laki-laki Mehala. Sekarang hanya ingin kembali ke nenek moyang. Pengurus rumah tangga mengatakan kepadanya bahwa rumah dikutuk. Katakan padanya untuk tidak pernah datang ke tempat ini lagi. Pada saat yang sama, dia juga mengatakan itu. Karena ular itu tidak puas dengan apa yang dilakukan ibu Chanahol. Jadi perahunya terbalik, dia selamat. Ayah Mehala juga digigit ular. Adapun ibu Mehala, dia bunuh diri untuk mengikuti suaminya. Sebelum meninggal, dia memohon kepada ular itu untuk melindungi Mehala. Setelah mengatakan semua itu, kepala pelayan menyuruh Chanahol pergi. Chanahol mengatakan dia ingin pergi dengan perahu seperti 20 tahun lalu. Kepala pelayan menatapnya dan menghela nafas. Saat Chanahol berlayar, ular itu muncul lagi. Dia tidak takut seperti dulu. Dia merasa harus berada di sini.
Disinilah ia dilahirkan dan dibesarkan. Dia memohon ular itu untuk membawanya keluar dari dunia gila ini. Kali ini dia tidak pernah mau keluar rumah lagi. Dia ingin tinggal di sini selamanya. Selama lebih dari 1 dekade, dia terus memimpikannya rumah tua ini. Dia tahu dia harus kembali. Setelah itu, Chanahol melompat ke sungai untuk bunuh diri. Ular itu datang ke sisinya dan tidak menggigitnya. Di akhir film, seorang wanita membungkuk di depan sebuah pohon besar. Ketika dia berdiri, sisik ular muncul di punggungnya. Kemudian seekor ular muncul di depannya. Ketika dia menoleh, air mata mengalir di wajahnya. Ular seperti ibunya, selalu melindunginya.